Ya, selamat pagi anak-anak didik kami yang terkasih. Hari ini kita akan belajar kembali dan kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu limit fungsi tak hingga. Jika sebelumnya kita sudah mencoba menyelesaikan bentuk fungsi irasional, maka sekarang kita akan menurunkan rumusnya. Kira-kira apa sih rumusnya supaya ngerjainnya jadi lebih efektif? Kalau kemarin kan kita kalikan akar sekawan, setiap soal kalikan akar sekawan gitu ya. Tapi ada juga rumusnya nanti supaya setiap soal bisa ada rumus yang sangat cepat dan efektif. Oke, langsung saja yang pertama. Bentuk yang pertama yaitu limit x-nya menuju tak hingga dari akar AX tambah B dikurang akar dari PX tambah Q. Maka ingat, kalau dia dalam bentuk akar, langkah pertama adalah dikalikan dengan akar sekawan. Lihat di sini, bentuknya di sini kurang. Oke, berarti akar sekawannya nanti adalah tambah. Oke, ini dia. Nah, ingat, kalau di akar sekawan kan misalnya akar A kurang akar B dikalikan akar A tambah akar B, gitu kan. Ini kan langsung aja hasilnya apa? A dikurang B. Oke, maka nanti bentuk yang di atas itu menjadi AX tambah B kurang PX tambah Q, nggak ada lagi akarnya. Yang di bawah dia tetap nih. Nah, sekarang kalau kita buang kurungnya jadinya min PX min Q. Nah, dekatin yang X yang ada X-nya, AX kurang PX, kemudian keluarin X-nya, jadinya A kurang PX tambah B kurang Q. Nah, coba perhatikan bahwa dari bentuk yang terakhir ini, kalau bentuk rasional, limit rasional kan kita lihat pangkat tertinggi. Kalau di atas lebih besar, jawabannya tak hingga atau minus tak hingga kalau koefisiennya negatif. Tapi kalau di atas lebih kecil, jawabannya 0. Nah, di sini kita lihat si A kurang P-nya. Oke, ada 3 kemungkinan. Nah, yang pertama, jika A lebih kecil P, maka A kurang P-nya pasti negatif. Ya kan, itu sepakat ya. Kecil dikurang besar pasti negatif. Jika A-nya sama dengan P, maka nanti A kurang P-nya pasti 0. Karena kan A sama dengan P berarti A kurang P itu sama dengan A kurang A. Habis dia 0. Oke, jika A-nya lebih besar P, maka A kurang P, besar kurang kecil itu pasti positif. Nah, di sini nanti jawabannya jadinya ada 3. Kenapa? Karena kalau A kurang P-nya negatif, ini negatif. Pangkat di atas pangkat 1. Oke, di atas pangkat 1, di bawah pangkat setengah. Kenapa pangkat setengah? Karena di sini X-nya di dalam akar, jadi pangkatnya si X-nya setengah. Berarti pangkatnya di atas lebih besar. Ingat, kalau pangkatnya di atas lebih besar, jawabannya tak hingga. Oke, jawabannya tak hingga, tapi karena negatif berarti minta hinggalah dia. Oke, minta hingga. Nah, dengan cara yang sama, kalau A-nya sama dengan P, berarti 0 lah ini X-nya nggak ada lagi. Di atas nggak ada variabel X, di bawah masih ada X. Berarti kalau di bawah paling besar pangkatnya, ini pangkat setengah, di atas pangkat 0 karena nggak ada, berarti dia jawabannya 0 kalau di atas lebih kecil, ya kan? Dan kalau dia A kurang P nya positif, berarti dia menjadi positif tak hingga karena pangkat di atas jadi pangkat 1. Oke, ya udah, cuman 3 ini aja kemungkinannya. Kalau di atas kalau A lebih kecil dari P minta hingga, kalau A sama dengan P itu 0, kalau A lebih besar dari P itu tak hingga. Langsung kita lihat. Nah, contoh yang pertama di sini 4 nih. Di sini 3. Lebih besar ya. 4 lebih besar dari 3, yang di depan lebih besar dari yang di belakang. Berarti karena lebih besar, jawabannya berarti tak terhingga positif. Udah selesai gitu ya. Yang kedua, yang ini lebih kecil nih. Di sini 1, di sini 6, berarti lebih kecil ya. Berarti kalau lebih kecil berarti minus tak hingga. Oke, yang ketiga, ya ini sama deh.
Di sini 9, di sini 9. Kalau sama dia berarti 0. Udah sesimpel itu. Oke. Nah, bentuk berikutnya, nah ini dia. Nah, caranya sama. Langkah pertama kita kalikan akar sekawan. Berarti ingat, kalau dikali akar sekawan berarti akar yang di atas hilang nih. Nah, ini kan sama-sama ada kuadrat, ada yang X dengan X, ya kan? X dengan X, kemudian konstantanya gitu. Berarti kalau dia sama, dekatin, kemudian langsung buat di dalam kurung nih. Nah, inilah dia bentuknya. Nah, dari bentuk yang terakhir itu bisa kita simpulkan juga kayak yang tadi ya. Kita lihat A-nya, A dengan P, hubungan A dan P. Nah, ini dia tadi ada 3. Jadi kita lihat yang pangkat tertingginya aja. Oke, yang pangkat tertingginya aja. Nah, kalau dia negatif, berarti pangkat di atas kan pasti lebih besar. Pangkat 2 di bawah, akar X kuadrat itu X pangkat 1. Di atas pangkat 2, di bawah pangkat 1. Makanya kalau dia negatif, dia jadi negatif tak hingga, sama kayak yang tadi. Oke. Nah, yang membuat beda adalah apa? Kalau A kurang P-nya sama dengan 0. Oke. Kalau A kurang P-nya 0, ini nggak ada lagi. Coret. Di atas pangkat berapa? Pangkat 1. Di bawah pangkat berapa? Pangkat 1. Nah, ini kan si A-nya kan sama dengan P. Berarti ingat, kalau dia pangkat tertinggi di atas sama dengan pangkat tertinggi di bawah, yang kita ambil koefisiennya aja. Maka di atas yang sisa nanti yang nggak ada X-nya itu habisin aja. Berarti sisa B kurang QX. Kan gitu. Per. Yang di bawah ini habisin aja karena dia pangkat setengah nanti. Kalau ini pangkat 1 karena 2/2. Karena A sama dengan P, berarti yang tinggal apa? Akar AX kuadrat gitu ya. Tambah akar P-nya ganti jadi A karena A sama dengan P. Berarti di sini AX kuadrat juga. Oke. Nah, di sini kan akar X kuadratnya habis dengan X ini karena ini akarnya gitu, habis dia. Berarti yang sisa siapa? B kurang Q kurang akar A tambah akar A. Nanti kalau kita buat jadi gini dia. B kurang Q per 2 akar A. Oke, itu jika A sama dengan P. Nah, yang berikutnya, jika A lebih kecil dari P, berarti sama kayak kasus yang pertama. Bedanya kalau yang pertama tadi negatif, ini jadi positif. Oke, karena pangkat di atas lebih besar, pangkat 2, dan ini positif. Berarti jawabannya positif tak terhingga. Jadi ada 3 rumusnya. Jika A lebih kecil P, minta hingga. Jika A lebih besar P, positif tak hingga. Jika sama, ini harus dihafal ya. Yang satu ini harus kalian hafal. B kurang Q per 2 akar A. Itu kalau sama koefisien X kuadratnya. Contoh. Yang pertama, ini dia. Di sini koefisiennya 3. Koefisien X kuadratnya di sini 9. Berarti lebih kecil. Ingat, kalau lebih kecil berarti jawabannya itu menjadi minus tak hingga ya. Minus tak hingga. Oke. Yang kedua, nah di sini sama nih, sama-sama 4. Maka kalau kita ambil A-nya sama dengan 4, A sama dengan P sama dengan 4, B-nya sama dengan 6, kemudian Q-nya sama dengan minus 2. Ingat rumusnya tadi apa? B dikurang Q dibagi 2 akar A. Berarti sama dengan, tinggal kita masukin aja. B-nya 6 kurang Q-nya tadi minus 2. Kalau dikurang minus 2 menjadi tambah 2 per 2 akar A-nya 4. Ya kan? Berarti di atas 8 per 2 kali akar 4 berarti 2 kali 2 berarti kali 4 per 4 maksudnya. Berarti 8 dibagi 4, 2 lah dia jawabannya. Oke? Jadi segampang itu kalau bentuknya akar dikurang akar atau tak hingga dikurang tak hingga. Jadi yang kita lihat cukup koefisien X kuadratnya dulu. Kalau lebih kecil dia tak minta hingga, kalau dia lebih besar dia positif tak hingga. Kalau sama rumusnya nanti yang ini, B kurang Q per 2 akar A. Oke? Nah, itulah nanti rumus untuk
fungsi irasional atau berbentuk akar, tak hingga dikurang tak hingga. Jadi dengan rumus yang seperti itu udah bisa kita menjawab banyak soal. Nanti kita latih di pertemuan selanjutnya. Oke, tetap semangat, tetap rajin berlatih, dan jangan pernah bosan.